Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beberapa dari teman-teman meminta saya untuk membahas apa sih new normal itu gitu kan. Kenapa ini menjadi perbincangan hangat di akhir-akhir ini? Mengapa ini menjadi sebuah polemik yang menimbulkan banyak pro dan kontra akhir-akhir ini? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta share juga ke teman-teman kalian. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke, new normal sendiri itu adalah sebuah habit baru gitu kan, atau kebiasaan baru yang itu dalam bahasa harfiahnya yang berarti kenormalan baru. Nah, menurut Bapak Ahmad Yuryanto sendiri selaku juru bicara penanggulangan COVID Indonesia, beliau berkata bahwasanya new normal ini adalah sebuah tatanan baru gitu. Artinya di sini pemerintah coba memberikan kebijakan melihat negara-negara luar sudah banyak yang melakukannya gitu. Nah, oke. Kita tarik sedikit ke belakang, saya sempat berbicara dengan teman saya, seorang calon sarjana kesehatan masyarakat gitu. Ketika kita berbicara new normal ini, maka di sini kita bisa mengklasifikasikannya menjadi dua gitu. Kita berbicara terkait dengan new normal secara perilaku, kemudian new normal secara kebijakannya, dari sisi kebijakannya. Baik, kalau dari segi perilaku, ini adalah sebuah hal yang positif gitu kan. Artinya di sini kita akan memulai hal yang baru, akan memulai pola hidup yang lebih baik daripada hari ini gitu, akan memulai lingkungan hidup yang lebih bersih daripada hari ini, dan ini sangat bagus. Namun ketika kita membahas terkait dengan new normal secara kebijakan, kan apakah telah sesuai jika memang akan diterapkan di Indonesia? Banyak faktor-faktornya. Nah, kebijakannya dari pemerintah karena memang ekonomi kita mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Nilai-nilai saham banyak yang anjlok, beberapa sektor perekonomian mulai terhambat. Nah, sehingga pemerintah mengajukan solusi untuk new normal sebagai salah satu ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki perekonomian di tengah pandemi gitu. Nah, namun apakah ini adalah kebijakan yang tepat? Mengingat bukan hanya segi ekonomi saja yang harus diperhatikan, namun juga bagaimana segi kesehatan masyarakatnya. Banyak daerah di Indonesia mengalami zona merah, terutama di Surabaya yang sangat mengalami peningkatan drastis gitu. Kemudian data di tanggal 29, kalau nggak salah itu 25.216 kasus. Nah, kemudian di hari ini per tanggal 31 bertambah menjadi 26.473 kasus. Artinya apa, teman-teman? Artinya ada peningkatan yang sangat drastis, yakni sebesar 1.263 gitu. Nah, ini artinya dalam 2 hari bisa melonjak hingga ribuan. Nah, ini bukan main-main. Ini di masa PSBB saja tenaga medis kita sudah mengangkat hashtag Indonesia terserah. Tenaga medis kita sudah kewalahan, rumah sakit kita sudah banyak yang keteteran gitu kan, dengan berlakunya PSBB. Apalagi ketika dengan diberlakukannya new normal, artinya beberapa sektor industri, beberapa sektor-sektor pendidikan kembali aktif gitu kan, meskipun nanti sesuai dengan protokol-protokol yang berlaku tentunya. Nah, cuman ini juga perlu dikaji lebih mendalam lagi, tidak perlu diambil secara terburu-buru, karena memang kita lihat apa manfaat dan mudorotnya gitu, apa benefitnya gitu. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol perilaku semua orang yang ada di pasar ketika pasar kembali terbuka. Kemudian ke beberapa instansi pendidikan, contoh SD, kita juga nggak bisa sepenuhnya mengontrol perilaku anak kecil gitu. Nah, ini juga akan cukup merepotkan tentunya. Dan juga kita berbicara berkaitan dengan saat PSBB saja gitu. Rumah sakit, tenaga medis, itu sangat kewalahan. Bagaimana jika new normal ini diterapkan? Khawatir akan lebih banyak lagi, akan lebih membludak lagi pasien yang terdampak atau masyarakat yang terdampak COVID-19 gitu kan. Nah, ini yang harus coba diperhatikan kembali oleh pemerintah. Karena memang jangan sampai ketika peraturan ini diberlakukan, maka peraturan ini malah membuat pemerintah kelabakan dan kewalahan gitu, melihat banyak orang yang berjatuhan. Oke, mungkin ketika pemuda-pemuda yang memiliki imunitas yang kuat gitu, mungkin tidak apa-apa gitu, dan akan menjadi bagus untuk kedepannya, karena memang akan sedikit kemungkinan untuk terdampak COVID ini gitu. Tapi kita bayangkan bagaimana ketika orang-orang tua kita, bagaimana ketika orang-orang yang memiliki imunitas tubuh yang lemah, bagaimana ketika orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, kemudian bebas berkeliaran hingga terpapar, ini akan sangat riskan, bahkan kemungkinan terburuk bisa sampai kematian gitu. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 32, di sana diterangkan bahwasanya ketika kita menjaga satu nyawa aja, itu ibarat kita menjaga semua nyawa. Ketika kita membiarkan atau membunuh satu nyawa manusia, sama dengan kita membunuh nyawa semua manusia juga gitu. Jadi tidak hanya mementingkan sektor perekonomian,
lihat juga gitu, bagaimana rakyat-rakyat yang memiliki hak hidup, hak bernegara, hak untuk kesehatan dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang coba perlu dikaji kembali oleh pemerintah, apakah kebijakan ini sudah benar-benar yang tepat, yang memang meminimalisir COVID, meminimalisir angka penyebarannya, meminimalisir kematian, dan juga dapat meningkatkan perekonomian gitu. Nah ketika hanya meningkatkan perekonomian saja tapi rakyatnya banyak yang berguguran, bahkan ada kajian setengah populasi manusia akan habis jika diterapkan new normal ini dengan waktu yang tidak tepat. Nah maka ini bisa menjadi blunder untuk kita gitu kan, bahkan akan ada terjadi kematian massal tentunya di sini. Dan untuk pemerintah coba tolong dikaji kembali gitu, apakah kebijakan ini sudah benar-benar tepat atau tidak, melihat banyak miskoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinasnya, dengan kementeriannya gitu. Jadi tolong sekali lagi, apa kebijakan ini sudah benar-benar tepat gitu, mengingat BPJS mohon maaf dinaikkan gitu kan. Bagaimana di kondisi seperti ini, kritis seperti ini, masyarakat dicekik dengan BPJS gitu kan, belum lagi mereka memikirin pajak dan lain sebagainya. Terus kita juga berbicara yang kedua, tes itu berbayar dan tidak disangkutkan dengan BPJS. Artinya orang-orang menengah ke bawah tidak memiliki dana yang cukup untuk tes, karena tesnya lumayan mahal, 400.000 ke atas gitu kan untuk tes swabnya aja gitu. Nah alangkah baiknya jika dilakukan tes massal gitu. Karena apa? Karena orang yang menengah ke bawah mikir buat makan aja nggak ada, apalagi buat tes gitu. Karena meskipun dia udah ngerasa banget udah ada indikasi, tapi karena nggak ada uang ya udah nggak tes, akhirnya yang dia tercemar menyemari yang lain juga gitu. Jadi alangkah baiknya dilakukan tes swab massal, ketika ada yang memang anamnesanya terdampak, nah ini bisa diisolasi, yang lain mungkin bisa dipantau kembali pergerakannya jika dalam tahap new normal gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan dana bantuan. Misalnya kita bicara BLT, saya beberapa kali survei di warkop, terus tanya teman-teman saya yang mungkin sedang mudik ke desanya gitu kan, bantuan BLT ini bagaimana sangat tidak meratanya gitu, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Nah tolong dikoordinir kembali, jangan terkesan pilih-pilih untuk pemerintah-pemerintah yang berkuasa di daerah setempat gitu kan. Artinya banyak orang yang mengeluh bahwasanya oh ini memberi yang berkuasa dulu, kemudian memberi kerabatnya dulu, akhirnya orang-orang yang tidak punya akses ke sana ya udah dapat sisanya aja gitu kalau dapat. Dan itu banyak dari mereka yang berkeluh kesah, banyak yang nggak dapat gitu bantuan itu. Jadi tolong koordinasinya lebih erat lagi. Ini merupakan sebuah kritisi dari anak bangsa, tapi juga untuk evaluasi gitu. Dan untuk teman-temanku di sini tetap memberi pencerdasan juga kepada masyarakat yang lainnya, mana kebijakan pemerintah yang baik kita dukung, mana kebijakan pemerintah yang rada menjanggal ya kita pertanyakan, kita kritisi, dan kita beri solusi gitu kan. Dan untuk teman-temanku, untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat Indonesia, tetaplah waspada, tetaplah berhati-hati, jaga kesehatan, mulailah hidup sehat, pola hidup sehat, dan juga lingkungan yang bersih. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan mohon ditambahkan. Jika ada yang perlu didiskusikan, mari kita berdiskusi bersama untuk NKRI yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.